Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Safitri dari kelas manajemen B. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mengeksplorasikan teks akademik dalam genre makro. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu 3 bagian. Yang pertama, membangun konteks teks akademik. Yang kedua, menelusuri dan menganalisis teks akademik. Dan yang ketiga, membangun teks akademik secara bersama-sama. Pembahasan yang pertama yaitu pembahasan tentang konten teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat terwujud dalam berbagai jenis, misalnya seperti buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Seperti yang kita ketahui, teks akademik yang sering disebut juga dengan teks ilmiah itu tulisannya yang memperoleh sesuatu dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika tulisannya, persatuan bahasa dan isinya yang dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, di sini mungkin teman-teman juga sudah pada tahu itu apa ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Tetapi di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Yang pertama yaitu ulasan buku. Ulasan buku adalah seperti bentuk kritik sastra di mana buku hanya dijelaskan dan dianalisis berdasarkan konten, gaya, presentasi, dan ulasan buku. Juga dapat menjadikan sumber utama, opini, ulasan, ringkasan, atau ulasan ilmiah. Yang kedua yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang mengusulkan proyek penelitian yang umumnya dalam bidang sains atau akademik, yang biasanya juga merupakan permintaan untuk mensponsori penelitian. Kemudian, laporan praktikum. Laporan praktikum adalah suatu penjelasan mengenai percobaan di dalamnya yang terdapat banyak bagian yang penting seperti hipotesis, daftar, alat dan bahan, serta data mentah yang dimana percobaan disusun dengan format tertentu. Dan yang terakhir yaitu karya. Dan yang terakhir itu adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu merupakan tulisan ilmiah, dapat membentuk artikel ulasan maupun artikel penelitian yang dituliskan kembali oleh para penulis untuk dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Dan dari jenis-jenis tersebut merupakan genre makro, yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, produser, eksplanasi, diskusi, dan genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro. Pembahasan kedua yaitu menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Baik, dalam menelusuri dan menganalisis model teks akademik, kita akan membahas 2 bagian, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Yang kedua yaitu menganalisis pentingnya teks akademik. Baiklah, yang pertama kita akan membahas ciri-ciri teks akademik itu bagaimana dan teks non-akademik itu bagaimana. Ciri-ciri teks akademik adalah yang ke-1, bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. 2. Padat informasi. Yang dimaksud padat teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. 3. Padat akan kata-kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi. 4. Banyak memanfaatkan nominalisasi. Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik yang dicontohkan, nominalisasi digunakan untuk mendapatkan informasi.
Yang kelima, banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan include. Metafora gramatika adalah pergeseran dari suatu jenis leksis ke jenis leksis lain, atau dari tata gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang standar lain dibangun melalui proses monalisasi. 7. Bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomik adalah penataan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya menganalisis merupakan hasil dari formulasian pengalaman nyata menjadi teori. 8. Banyak memanfaatkan sistem pengacuan ekspora. Pengacuan ekspora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Yang kesembilan, banyak memanfaatkan proses rasional identifikasi dan proses rasional atributif. Proses rasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Proses rasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. 10. Bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif dan deklaratif. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut informasi kepada pembaca dalam satu arah. Yang 11. Memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku dan akibatnya. Teks akademik menjadi objektif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksud untuk menghilangkan pelaku, manusia hingga unsur kalimat yang berperan sebagai objek menjadikan pokok persoalan yang dibicarakan dalam teks tersebut. 12. Seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau finite. 13. Seharusnya tidak mengandung kalimat gramatikal. Kalimat tak gramatikal adalah kalimat secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. 14. Tergolong dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Berarti ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau hayalan. Kemudian ciri-ciri teks non-akademik. 1. Rumit dalam struktur kalimat. 2. Cenderung tidak padat informasi. 3. Padat akan kata-kata struktural. 4. Cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. 5. Cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika. Dan oleh sebab itu, tidak banyak mengandung ungkapan dan include. 6. Cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. 7. Lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. 8. Tidak menunjukkan pengacuan ekspora sebagai ciri penting. 9. Tidak menonjol pada salah satu jenis proses. 10. Bersifat dialogis dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. 11. Memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog, sehingga pelaku peristiwa yang terjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. 12. Sering mengandung kalimat minor. 13. Sering mengandung kalimat gramatikal. 14. Mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual dan fiksional.
Yang kedua yaitu menganalisis pentingnya teks akademik. Teks akademik itu dianggap sangat penting karena teks ini dinilai memiliki dimensi yang berbeda dalam arti untuk memahaminya dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Selain itu, teks akademik juga merupakan penjelasan, pengawasan, dan sekaligus prediksi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa kita sangat memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabannya adalah karena begitu berkaitan dengan kegiatan kita sebagai insan akademik. Kemudian pada saat kita ingin merancang penelitian atau kegiatan, kita juga memerlukan teks proposal penelitian atau proposal kegiatan. Dan setelah kita melakukan penelitian atau kegiatan, kita juga perlu melaporkan kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan. Demikian juga pada saat kita ingin menyampaikan pemikiran kita di forum, seminar, atau mengomunikasikannya di jurnal, kita perlu memformulasikan dalam teks yang singkat, yang sering kita sebut sebagai karya ilmiah. Pembahasan yang ketiga yaitu membangun teks akademik secara bersama-sama. Teks-teks akademik yang dipilih untuk membahas pada buku ini adalah ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Pada bagian ini, kita secara bersama-sama akan menggali sekaligus mengevaluasi lebih jauh lagi ciri-ciri itu, serta menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro, dan membangun argumen yang berbentuk di dalam masing-masing genre tersebut. Yang ke-1 yaitu adalah teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. 2. Teks akademik padat informasi. 3. Teks akademik padat akan kata leksikal. 4. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. 5. Teks akademik banyak memanfaatkan gramatika melalui ungkapan kru. 6. Teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. 7. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. 8. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem. Ke-9. Teks akademik banyak memanfaatkan proses rasional identifikasi. 10. Teks akademik bersifat monologi dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif dan deklaratif. 11. Teks akademik banyak memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku dan akibatnya. Teks akademik juga objektif, bukan subjektif. 12. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. 13. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat takromatika. 14. Teks akademik tergolong dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi